Kembali lagi di video kali ini kita akan bahas mengenai toxic relationship. Kita pasti udah sering mendengar istilah toxic relationship. Jadi apa sih toxic relationship itu? Atau sering banget kita dengar toxic banget sih? Ini menurut Dr. Lillian Glass, seorang ahli komunikasi dan psikologi, dalam bukunya berjudul Toxic People mengatakan toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak saling mendukung satu sama lain, yang mana salah satu pihak berusaha memiliki kontrol yang besar terhadap pihak lain. Hubungan yang dibangun atau didasari oleh adanya konflik persaingan dan kebutuhan salah satu pihak untuk mengendalikan pihak lain akan mengarah ke hubungan yang toksik. Hubungan yang berada dalam lingkaran toxic relationship pastinya hubungan itu nggak sehat ya, karena mereka sebenarnya secara emosional dan kadang-kadang secara fisik berbahaya bagi salah satu pihak. Sebelum kita masuk terlalu dalam, toxic relationship di sini spesifik kita arahkan mengenai pasangan. Jadi bukan mengenai lingkungan atau circle pertemanan dulu. Itu tadi sekilas mengenai toxic relationship. Sekarang kita coba bahas apa aja tanda-tanda suatu hubungan yang termasuk dalam toxic relationship. Tanda-tanda toxic relationship biasanya nggak langsung terlihat di awal ya, karena mereka akan terlihat seperti pasangan yang ideal atau sempurna. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka mulai menunjukkan their true colors, warna asli atau sifat asli mereka, dan mulai ada salah satu pihak yang mengatur pihak lain, menuntut bahkan bertindak emosional kepada pasangan mereka. Kita bahas beberapa tanda-tanda dari toxic relationship. Yang pertama adalah adanya tindakan isolation atau isolasi. Yang dimaksud di sini adalah salah satu pihak akan mencoba untuk menjauhkan pasangannya dari keluarga atau temannya dengan tujuan membatasi hubungan atau interaksi dengan orang lain. Dari batasan-batasan yang nggak wajar ini bisa dikatakan awal mula munculnya sikap posesif terhadap pasangan. Omong-omong soal posesif, tanda suatu hubungan berada dalam lingkaran toxic relationship itu salah satunya ya cemburu yang berlebihan. Dari kecemburuan ini akan muncul sikap irasional, misalnya melacak keberadaan pasangan, membuat jam malam untuk pasangan, membatasi pasangan berinteraksi dengan lawan jenis, dan hal-hal lain yang menimbulkan sikap posesif atau bahkan bisa memicu terjadinya tindakan emosional yang berujung pada tindakan secara fisik. Kalau dalam psikologi ya physical aggression, tapi gak tahu ya kalau sekarang kayaknya udah jarang ya terjadi kayak gitu. Banyaknya verbally abusive gitu, atau verbal abusive, atau ya semacam itulah. Kalau bahasa Jawanya dipisui gitu ya, atau istilah psikologinya tuh agresi verbal. Ciri-ciri selanjutnya adalah menjadi egois atau penuntut. Salah satu pihak berusaha memiliki kontrol yang besar terhadap pihak lain, seolah-olah memiliki kekuasaan penuh atas pasangannya. Gampangnya gini, mereka bertindak seolah-olah memerankan posisi orang tua dan anak. Salah satu pihak akan menunjukkan ketundukan sebagai anak terhadap orang tua, sedangkan pihak yang lain akan lebih dominan atau bisa dikatakan memiliki kontrol penuh. Bisa jadi gini sih, orang yang kita pacarin ini dalam keluarganya dianggap princess gitu ya, permintaannya selalu dituruti, dan ketika pacaran dia tetap mau diperlakukan layaknya princess gitu ya, semua keinginan yang dimiliki harus dituruti. Atau pria yang dari kecil diberi pendidikan kalau pria itu harus dihargai oleh wanita, pria itu adalah pemimpin, wanita itu harus menuruti pria. Jadi pendidikan tadi malah disalahgunakan untuk memaksa pasangannya menuruti segala permintaan pria ini. Sikap egois ini juga bisa muncul akibat adanya sikap selalu mengungkit kesalahan pasangan. Jadi kesalahan masa lalu pasangan diungkit terus, masalah dengan mantannya diungkit terus gitu-gitu. Ini menjadi salah satu pemicu perdebatan sehingga hubungan bakalan penuh sama saling kecewa, terus saling marah-marahan. Biasanya salah satu pihak merasa nggak mau dikalahkan pasti ya ngungkit, yang satu ngungkit kesalahan masa lalunya, yang satu lagi ngungkit kesalahan yang baru dan lain sebagainya, akan terus seperti itu. Ini membuat suasana hubungan menjadi nggak baik. Makanya kalau misalnya udah selesai gitu ya udah jangan diungkit-ungkit lagi, karena malah menimbulkan masalah baru gitu. Dari semua tanda-tanda tadi, mereka yang sedang dalam toxic relationship biasanya melakukan denial atau penyangkalan, penolakan. Maksudnya gimana? Mereka yang sedang dalam lingkaran toxic relationship akan mencoba untuk menutupi masalah dari orang lain dan memanipulasi peristiwa atau mencoba menciptakan kembali cerita yang seolah-olah mereka ini pasangan ideal di mata orang lain. Ini makin nunjukin kalau hubungan seperti itu nggak sehat, karena justru akan timbul masalah-masalah lain di antara keduanya di kemudian hari. Terus gimana kita menghindari toxic relationship? Apa harus diputusin atau gimana? Ya nggak harus ya, bukan berarti nggak bisa dibangun kembali suatu hubungan yang toksik menjadi positif dan sehat itu. Tapi terkadang kita udah tahu nih hubungannya udah toksik, tapi nggak ada tindakan apa-apa gitu.
Kan kalau untuk mengetahui hubungan toksik atau enggaknya itu kan lebih mudah ya daripada mengambil tindakan. Ya ini orang udah tahu gitu tapi nggak mau ngambil tindakan aja gitu karena ya mungkin nggak berani juga ambil tindakan lebih lanjut. Problem terberatnya di situ sih. Jadi beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan untuk menghindari hubungan yang toksik ini, yang pertama adalah gimana kita mampu mengenal diri sendiri. Ini sangat penting buat kenal diri kita sendiri karena ini jadi kunci utama biar kita tuh peduli sama diri kita sendiri gitu. Kita independen, gak bergantung sama orang lain. Kita ada sih pembahasan mengenai video introvert dan extrovert. Coba ditonton dulu deh, karena paling gak kalian tahu itu dulu. Jangan sampai kalian gak tahu sama sekali nih tentang diri kalian. Sehingga kalau kita ketemu sama orang yang toksik gitu ya, kita tetap ingat dengan prioritas kita sendiri. Jadi nggak cuma memenuhi keinginan pasangan kita, tapi kita juga mikir nih sehat nggak sih buat mental kita kayak gitu. Solusi yang kedua ya buat komunikasi yang sebaik mungkin dengan pasangan. Kecil atau besar ya segera diselesaikan masalah itu. Jadi jangan menutup-nutupi permasalahan karena itu malah menjadi pemicu munculnya masalah lain. Selanjutnya buatlah suatu komitmen untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, atau paling enggak kalian saling mencatat deh kekurangannya apa, kelebihannya apa. Paling enggak ada beberapa yang bisa ditoleransi dan ada beberapa yang harus dikembangkan gitu. Misalnya kita kan nggak mungkin suatu kekurangan itu nggak diperbaiki gitu ya. Beberapa kekurangan yang masih bisa diperbaiki ya diperbaiki. Jangan sampai aku nih keras kepala ya kamu harus menerima kekuranganku ini, ya nggak gitu. Maksudnya keras kepala tadi harus mulai diperbaiki jadi kurang gitu keras kepala ya. Terus perlakukan pasangan tuh dengan baik gitu. Jadi ya saling percaya, namanya pasangan masa kalian nggak mau saling percaya gitu. Jadi kalau misalnya dari komitmen tadi udah terjadi banyak pelanggaran, jadi udah out of commitment gitu ya, bisa jadi dipertanyakan kembali. Nah itu kita nantinya lebih mudah untuk keluar dari hubungan toksik itu karena kita udah ada komitmen di depan. Paling nggak kita bisa mempertanyakan kembali tuh komitmennya. Tapi kalau udah nggak kuat ya tinggalin aja udah. Kalau kalian takut ya itu cuman beberapa waktu aja, nanti seiring berjalannya waktu akan berjalan masing-masing. Yang satunya ke kiri, yang satunya ke kanan. Dan lama-lama ya makin jauh. Jadi buka circle pertemanan baru, mungkin ikut komunitas, atau mungkin main Tinder atau aplikasi ya apapun lah yang mampu mengisi kekosongan aktivitas yang ditinggalkan tadi. Nah kalau solusi tadi masih belum cukup, cobalah untuk meminta bantuan kepada orang terdekat seperti keluarga, teman, atau mungkin konselor untuk mendapat solusi atas hubungan yang lagi dialamin. Atau boleh deh komen di bawah, siapa tahu hubungan kalian juga mengarah ke toxic relationship atau mungkin butuh pendapat dari teman-teman yang lain kayak gitu. Ya boleh aja sih komen di bawah. Oke, itu tadi beberapa cara untuk terlepas dari hubungan yang gak sehat dan beberapa pengertiannya. Jadi kalau hubungan tetap gak baik dan gak bisa dipaksakan untuk lanjut dan terus memperburuk kondisi hubungan, menyakitkan secara emosional atau bahkan fisik satu sama lain, ya jalan terbaik ya memutuskan hubungan ya. Bisa dikatakan ini alternatif terakhir karena memang gak ada perubahan setelah mencoba beberapa kali lepas dari hubungan yang toksik itu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai apa itu toxic relationship dan apa aja tanda-tandanya dan beberapa solusi mengatasi toxic relationship. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.